Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Harap dari anggota kelompok 4 PMI 6A bersama Yusria Syakinah dan Ahmad Ikdam Fikriansyah akan menjelaskan metodologi penelitian kuantitatif dengan tema penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah jenis penelitian di mana peneliti mengamati dan mengumpulkan data tanpa bisa memanipulasi variabel independen. Jadi penelitian ini melibatkan pengamatan, survei, atau analisis data yang ada untuk menarik sebuah kesimpulan. Intinya tuh peneliti mengamati konteks di mana fenomena tersebut terjadi dan menganalisisnya untuk memperoleh sebuah informasi. Penelitian non-eksperimen biasanya memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari penelitian eksperimen, seperti observasional, deskriptif, korelasional, analitis, dan tidak ada kontrol langsung variabel independen. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan perubahan yang eksplisit. Kita tuh cukup menggambarkan situasi apa adanya atau menggambarkan hubungan antar variabel. Ciri-ciri penelitian non-eksperimen. Yang pertama, kebanyakan penelitian didasarkan pada peristiwa yang terjadi sebelumnya dan dianalisis kemudian. Jadi kejadian yang diteliti itu adalah kejadian yang telah lalu gitu. Yang kedua, dalam metode ini eksperimen terkontrol tidak dilakukan karena alasan seperti etika atau moralitas. Yang ketiga, tidak ada sampel penelitian yang dibuat. Sebaliknya, sampel atau partisipan sudah ada dan berkembang di lingkungannya. Yang keempat, peneliti tidak melakukan intervensi langsung terhadap lingkungan sampel. Dan yang terakhir, metode ini mempelajari fenomena persis pada saat terjadinya. Penelitian non-eksperimen dapat diterapkan dalam beberapa situasi. Yang pertama itu ketika pertanyaan penelitian mungkin mengenai satu variabel saja, bukan hubungan statistik tentang dua variabel. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat hubungan statistik non-kausal antar variabel dalam pertanyaan penelitian. Yang ketiga, pertanyaan penelitian mempunyai hubungan sebab akibat penelitian, namun variabel bebasnya tidak dapat dimanipulasi. Yang keempat, dalam penelitian eksplorasi atau luas di mana pengalaman tertentu dihadapkan. Penelitian non-eksperimen dapat dibagi menjadi dua jenis. Jadi jenis yang pertama yaitu penelitian cross-sectional, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis waktu penelitian yang tepat untuk mencakup berbagai kelompok belajar atau sampel. Jadi jenis penelitian ini dibagi lagi menjadi yang pertama deskriptif, yaitu ketika nilai diamati di mana satu atau lebih variabel disajikan. Yang kedua, kausal, bertanggung jawab untuk menjelaskan alasan dan hubungan yang terjalin antar variabel dalam waktu tertentu. Jenis penelitian non-eksperimen yang kedua yaitu penelitian longitudinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perubahan dan perkembangan hubungan antar variabel dari waktu ke waktu. Jadi, penelitian longitudinal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tren, yaitu saat mempelajari perubahan-perubahan yang dihadapi kelompok belajar itu secara umum. Yang kedua, evolusi kelompok, yaitu ketika kelompok belajar memiliki sampel yang lebih kecil. Yang ketiga itu panel, yaitu bertugas menganalisis perubahan individu dan kelompok untuk menemukan faktor yang menyebabkannya. Penelitian non-eksperimen ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Keuntungannya itu sangat fleksibel selama proses penelitian, kemudian penyebab fenomena tersebut juga diketahui. Fenomena dari yang diteliti diketahui dan dampak yang ditimbulkannya juga diselidiki. Dan yang terakhir itu peneliti dapat mendefinisikan karakteristik kelompok belajar atau sampel yang sedang diteliti. Sedangkan kelemahan dari penelitian non-eksperimen ini adalah yang pertama, itu kelompok-kelompok tersebut, sampel, itu tidak mewakili keseluruhan populasi. Yang kedua itu kesalahan metodologi bisa saja terjadi sehingga menimbulkan bias penelitian. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu penelitian non-eksperimen itu didasarkan pada kondisi yang terjadi secara alami
dan tidak melibatkan intervensi eksternal. Oleh karena itu, peneliti yang melakukan metode non-eksperimen ini tidak boleh terlalu bergantung pada wawancara, survei, atau studi kasus. Lebih tepatnya, penelitian dilakukan apa adanya dan sesuai dengan apa yang terjadi di tempat penelitian. Demikian penjelasan terkait materi penelitian non-eksperimen dari kelompok saya, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.